Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi struktur modal pada mata kuliah analisis investasi aset real, di mana kami yang beranggotakan Novita Rahmawati dengan NPM 1123210260 dan Siti Nurholifa dengan NPM 1123210270 dan Sukufa Mutoharo dengan NPM 1123210271. Definisi struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan antara proporsi jumlah modal asing atau utang jangka panjang atau obligasi dan proporsi jumlah modal sendiri atau ekuitas yang meliputi saham preferen, saham biasa, dan saldo laba. Model-model teori struktur modal yang pertama, Miller dan Modigliani, MM, Irrelevant Theory. MM pada tahun 1958 berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh present value atau nilai sekarang dari ekspektasi return di masa datang dan bukan bergantung pada struktur modal perusahaan. Yang kedua, trade-off model yang berpendapat bahwa setiap ada penambahan utang pada struktur modal akan berdampak pada dua sisi yang bertolak belakang, yaitu tax shield atau manfaat pengurangan pajak di satu sisi dan agency cost atau biaya agensi di satu sisi yang lain. Yang ketiga, pecking order teori. Teori pecking order adalah mengutamakan nilai hasil internal diikuti secara berurutan oleh pengguna dana hutang beresiko rendah dan pendanaan dari saham. Yang keempat, agency cost teori. Teori ini berpandangan bahwa semakin kecil nilai saham yang beredar, maka semakin kecil masalah agensi antara manajer dan pemegang saham. Kelima, yaitu signaling teori. Teori ini memandang bahwa keputusan keuangan adalah sinyal yang dikirim oleh manajer kepada investor untuk mengurangi informasi asimetri. Nah, di sini selanjutnya yang keenam itu ada free cash flow hypothesis, yaitu teori yang mengungkapkan bahwa pengelolaan arus kas bebas untuk membayar bunga utang dan dividen mencegah manajer dari kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan pendapatan perusahaan untuk tujuan pribadi. Yang ketujuh ada market timing teori, yang dimana timing pasar ini dapat meningkatkan atau menurunkan volume transaksi perdagangan saham. Selanjutnya ada pendekatan struktur modal. Yang pertama ada pendekatan LF dan WACC. LF di sini menunjukkan proporsi utang terhadap total modal yang mempresentasikan struktur modal perusahaan, sedangkan WACC ini adalah rata-rata tertimbang biaya modal dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk menghitung biaya keseluruhan atas kombinasi pendanaan jangka panjang yang masing-masing memiliki biaya modal berbeda. Nah, rumusnya ini ada total biaya modal dibagi total modal. Yang kedua ada pendekatan LF dan nilai perusahaan, yang dimana menghitung nilai perusahaan yang dihubungkan dengan struktur modal menggunakan rumus NOPAT atau WACC. NOPAT ini adalah singkatan dari Net Operating Profit After Tax, yaitu EBIT dikali 1 min pajak. Yang ketiga ada pendekatan EPI dan ROE. EPI ini adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi atau EBIT berdasarkan total aset atau TA yang dikelola. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dynamic EPI, yang dimana delta EBIT dibagi delta TA. Sedangkan delta EBIT sama dengan delta TA dibagi TA setelah ekspansi dikali EBIT setelah ekspansi statik. Dan EPI, rumusnya EPI itu ada EBIT dibagi TA, sedangkan ROE itu rumusnya laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi total ekuitas atau modal sendiri. Dalam pendekatan EPI dan ROE ini, tingkat struktur modal optimal didasarkan pada 3 hipotesis trade-off antara tingkat bunga atau I dan EPI dalam memaksimalkan ROE. Yang keempat ada pendekatan EBIT dan EPS. Di sini EBIT itu adalah ukuran dari laba operasi perusahaan yang sering pula diistilahkan dengan operating income, atau EPS ini adalah merefleksi keuntungan bagi para pemegang saham atas lembar saham yang mereka miliki. Rumus yang paling sederhananya itu adalah EPS sama dengan EBIT dikurang I dikali 1 min pajak dibagi lembar saham. Baik, di sini ada contoh soal dengan pendekatan EBIT dan EPS. Struktur modal PT Adrina seluruhnya terdiri dari modal saham sebanyak 200.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham itu Rp5.000. Perusahaan tersebut akan mengadakan perluasan dan membutuhkan dana sebesar 6 miliar rupiah yang dapat diperoleh melalui 3 alternatif pembagian sebagai berikut. 1. Seluruhnya dengan modal saham biasa dengan nominal saham Rp5.000 per lembar. 2. Seluruhnya dengan pinjaman obligasi yang bunganya itu 15% per tahun. 3. 50% dengan modal saham biasa dan 50% saham preferen.
yang memberikan dividen sebesar 12% tiap tahun. Perkiraan EBIT-nya itu setelah diadakannya perluasan sebagai berikut. Situasinya itu di resesi, peluangnya 0,2, perkiraan EBIT-nya 100 juta. Untuk boom itu, peluangnya 0,3, perkiraan EBIT-nya 400 juta. Perusahaan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Dari data tersebut, tentukan A. EPS menurut ketiga alternatif, B. EBIT pada titik diferensi berikut, gambarkan hubungan EBIT dan EPS. Untuk penyelesaiannya itu, bagian A, EBIT dengan rumus P1 dikali EBIT ditambah P2 dikali EBIT, dan seterusnya, menghasilkan EBIT-nya itu 300 juta. Untuk hasil perhitungannya, di sini EBIT-nya untuk 100% saham biasa 300 juta, 100% obligasi 300 juta rupiah, 50% saham biasa, 50% saham preferen 300 juta rupiah. Bunga pinjamannya untuk 100% obligasi 90 juta rupiah, untuk pajak 30%, 100% saham biasa itu 90 juta rupiah, 100% obligasi 63 juta rupiah, untuk 50% saham biasa dan 50% saham preferen 90 juta rupiah. Untuk IAT-nya 100% saham biasa 210 juta rupiah, untuk 100% obligasi itu 147 juta rupiah, untuk 50% saham biasa 50% saham preferen 210 juta rupiah. Dividen saham preferennya itu 36 juta rupiah. Jumlah laba pemegang saham biasa itu untuk 100% saham biasa 210 juta rupiah, untuk 100% obligasi 140 juta rupiah, untuk 50% saham biasa 50% saham preferen 174 juta rupiah. Untuk jumlah sahamnya 100% saham biasa itu 320.000 lembar, untuk 100% obligasi 200.000 lembar, untuk 50% saham biasa 50% saham preferen 260.000 lembar. Untuk KPS-nya 100% saham biasa 656,25 rupiah, untuk 100% obligasi 735 rupiah, untuk 50% saham biasa 50% saham preferen 669,23 rupiah. Bagian B-nya itu besarnya EBIT pada titik diferensi itu rumusnya EBIT dikurangi bunga dikali 1 dikurangi T, menghasilkan di sini tuh EBIT-nya 240 juta rupiah. Dengan bukti perhitungan EPS-nya itu 240 juta rupiah dikali 1 dikurangi 0,3 dibagi 320.000 rupiah. Menghasilkan 525 rupiah. EPS-nya itu di sini juga 240 juta rupiah dikurangi 90 juta dikali 1 dikurangi 0,3 dibagi 200.000 rupiah menghasilkan 525 rupiah. Untuk laba kena pajak saham preferennya itu rumusnya dividen saham preferen dibagi 1 dikurangi T, menghasilkan 51.428.571 rupiah. Untuk gambaran hubungan EBIT dan EPS di sini ada untuk 100% saham biasa dengan EPS 0 itu EBIT-nya 0 juga, EPS-nya 0. EBIT dengan 240 juta rupiah itu EPS-nya 525 rupiah, EBIT-nya 240 juta rupiah. Untuk 100% obligasi, EPS 0 itu EBIT-nya di sini 90 juta rupiah, untuk EBIT 240 juta rupiah itu EPS-nya 525 rupiah, EBIT-nya 240 juta rupiah. Untuk 50% saham biasa dan 50% saham preferen, di sini EBIT-nya dengan EPS 0 itu 51.428.571 rupiah. Untuk EBIT dengan 240 juta itu EPS-nya 525 rupiah dan EBIT-nya 240 juta rupiah. Nah, di sini kesimpulannya, pemilihan sumber pendanaan sebaiknya mempertimbangkan proyeksi EBIT setelah ekspansi. Jika perusahaan yakin EBIT akan tumbuh secara signifikan, pendanaan dengan utang atau obligasi akan memberikan EPS paling tinggi. Namun, jika prospek pendapatan masih tidak pasti atau fluktuatif, lebih baik menggunakan pendanaan dari ekuitas untuk menghindari risiko beban tetap. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Salam.